Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini untuk menyaksikan pemaparan saya terkait dengan penyebaran budaya positif. Berikut ini adalah tugas dari program Guru Penggerak yang saya ikuti. Perkenalkan, saya Rahma Dania, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lihat pada saat ini, pertanyaannya, apa yang dilakukan petani agar padinya tumbuh dengan baik? Nah, menurut Bapak Ibu, agar padi itu tumbuh dengan baik, kira-kira apa ya yang harus dilakukan petani? Menyiapkan lahan, disiram, dipupuk, dirawat, atau dilai-belai, kata Bu Titi. Nah, juga perlakuan petani tadi adalah bagaimana menyiapkan lingkungan yang baik agar padi itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, menghasilkan padi yang bagus. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidikan seorang pendidik itu adalah seperti petani yang perlu menyiapkan lingkungan yang baik agar peserta didik itu tumbuh dengan baik. Nah, jadi seperti ibaratnya bahwa pendidik adalah seorang petani yang perlu menyemai padinya agar tumbuh dengan baik, maka seorang pendidik juga perlu menyiapkan lingkungan yang baik agar peserta didik dapat merasa nyaman dan aman serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita sebagai pendidik seperti slide di awal tadi adalah menuntut anak untuk mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Yaitu pendidikan yang membuat lingkungan positif, anak itu merasa nyaman dan aman serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia. Jadi, ketika suatu lingkungan itu positif, terciptanya adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika sudah kebiasaan baik itu terlaksana, maka tumbuhlah karakter-karakter baik sebagai warga sekolah. Dari kebiasaan, dari karakter, maka tumbuh apa di sini? Budaya positif. Nah, kalau yang ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, bentuk dari jenis budaya positif itu apa sih? Ada yang mau menjelaskan? Atau kira-kira menurut ibu, contoh dari budaya positif itu seperti apa saja? Sapa, benar, yang sampaikan oleh salam. Bermain rapi, tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Benar sekali yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, bahwa budaya-budaya positif tadi seperti contohnya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan sambut. Oh, tadi siapa bisa disebutkan titik? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Habis itu seperti menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, pakaian seragam. Apa ini ya? Apa ini? Exit breaking. Oh, exit breaking. Iya, betul. Ya. Ini ice, ini breathe, jadi hilang, jadi ice breaking. Berarti kita mau ice breaking dulu ya, ini ya. Supaya kita lebih fokus. Ice breaking yang mau saya lakukan adalah seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya ya. Bola-bola, botol-botol. Bola-bola, botol-botol. Berapa botol? Ayo, apa jawabannya? Berapa botol? Ada jawabnya berapa botol? Berapa botol? Dua. Oke, kita ulangi lagi ya.
Ikuti kata saya. Tadi botol, 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 bola, bola. Berapa botol? Ya, betul. Ya, jadi kalimat instruksinya adalah ikuti kata saya. Berarti, ya, berapa botolnya? Oke. Perlu tes gini lagi? Oh, boleh. Ada yang mau coba di depan nggak? Berdiri mau? Mau, boleh. Luar biasa. Selanjutnya ini adalah beberapa budaya positif yang saya terapkan di murid saya, di kelas saya khususnya. Contohnya seperti yang disebutkan tadi adalah 5S. Ini salah satu contohnya. Salim. Ini adalah kegiatan diskusi di mana setiap siswa itu mengungkapkan pendapatnya dengan penuh mengungkapkan pendapatnya dengan saling mendukung, menghargai setiap pendapat temannya. Nah, ini adalah budaya positif dalam menjaga kebersihan di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi kira-kira dari gambaran-gambaran tadi apa sih budaya positif? Tadi sudah disebutkan bahwa contoh-contoh budaya positif adalah 5M, habis itu membuang sampah dan lain-lain. Lalu ketika ditanya apa sih budaya positif itu, menurut kalian bapak-bapak, ibu-ibu apa ya? Kegiatan yang baik, betul. Jadi seperti yang disampaikan bahwa budaya positif adalah kegiatan yang baik ya. Jadi budaya positif adalah penwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti yang disebutkan tadi adalah kegiatan-kegiatan baik. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi budaya positif itu berangkat dari nilai-nilai apa yang mau kita terapkan di sekolah, nilai-nilai baik apa yang mau kita terapkan di kelas kita. Untuk menyiapkan budaya positif, tentu guru itu harus bekerja sama dengan berbagai wadah sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, jadi budaya positif itu tanggung jawab siapa sih? Apakah cuma satu orang? Apakah bisa guru saja? Tidak bisa ya. Jadi memang mewujudkan budaya positif itu adalah tanggung jawab seorang pendidik. Tetapi pendidik itu harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dengan muridnya, dengan pimpinan, dengan warga-warga sekolah lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang baik sehingga terlaksananya budaya positif. Lalu bagaimana nih kita menciptakan budaya positif itu? Budaya positif dari yang saya pelajari di sini kita memahami konsep-konsep dari 6 untuk mendukung budaya positif. Pertama,
disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kegiatan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 segitiga restitusi. Dari keenam ini, kira-kira ada nggak yang baru pertama kalian dengar atau lihat? Di posisi kontrol restitusi. Sama, ketika waktu pertama kali belajar restitusi itu bingung apa ya restitusi, karena memang baru pertama kali saya dengar. Nah, ini adalah teori kontrol. Miskonsepsi yang selama ini ternyata berbeda dari yang kita pahami. Pertama di sini adalah posisi kontrol tentang industri guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan aktif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan positif itu berefektif dalam jangka panjang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Bahwa kritik itu membuat merasa bersalah akan membuat situasi untuk seorang peserta didik itu tidak baik emosinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa setiap orang memiliki hak atas kontrol dirinya sendiri. Oke, kita memasuki karya pertama tadi tentang disiplin positif. Apa arti disiplin? Apa motivasi untuk disiplin? Kira-kira kalau kalian disuruh menyebutkan kira-kira apa sih disiplin itu? Ada yang mau menyebutkan? Disiplin itu apa ya? Atau contohnya apa ya? Aturan, taat pada aturan. Ada lagi? Ada lagi yang berkaitan dengan disiplin pikiran kalian? Tanggung jawab. Apalagi kalau tidak disiplin kita jadi apain ya? Hukuman. Ada dapat hukuman di pikiran kita. Oke, ternyata seringkali kata disiplin itu dimaknai tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan berhubungan dengan hukuman. Hal itu ketidaknyamanan ketika siswa itu tidak mengerjakan disiplin. Tapi apakah benar disitu seperti itu? Oke, kenapa ya? Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ternyata disiplin itu adalah belajar ya. Jadi lalu bagaimana dengan disiplin positif? Apa itu sebenarnya disiplin positif? Ada yang mau membacakan? Slide berikut. Disiplin positif, semuanya mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai kebajikan. Membuat peserta didik memahami dan melaksanakannya berdasarkan motivasi dalam diri, bukan karena pujian maupun hukuman. Dasar pembentukan budaya positif dengan mendorong sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab bersama. Terima kasih Ibu Setiawati atas penjelasannya. Kita bertemu dulu. Jadi ya benar sekali. Jadi ternyata disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai kebaikan. Seperti yang disampaikan Mbak Olia tadi, bahwa disiplin adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Lalu yang kedua adalah membuat peserta didik memahami dan melaksanakan berdasarkan motivasi dalam diri. Jadi bagaimana disiplin positif itu berasal dari motivasi dalam dirinya, bukan karena pujian maupun hukuman. Kenapa bukan karena pujian dan hukuman? Nah, nanti akan dijelaskan mengapa sih hukuman dan pujian itu bukan motivasi yang kuat untuk melaksanakan disiplin positif.
Jadi disiplin positif ini itu berpengaruh terhadap budaya positif dengan mendukung sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab. Jadi dasar dari budaya positif yang ingin kita bentuk di sekolah adalah dengan disiplin positif. Disiplin positif dengan menanamkan nilai kebajikan, dengan menanamkan motivasi kepada diri siswa yang berasal dari dalamnya dan bukan karena pujian maupun dukungan. Nah sekarang menurut Bapak Ibu yang ada di sini, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas di sekolah Anda? Mengapa? Nah kira-kira Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan apa sih yang kira-kira ini kita tanamkan kepada peserta didik kita sehingga mereka menjadi pribadi yang unggul, yang baik? Kira-kira apa ya? Cium tangan sama guru. Bisa Bapak Ibu menuliskan di roset ini, nanti kita kumpulkan ya. Jadi kira-kira yang Bapak Ibu berpikir tentang apa sih kira-kira nilai kebajikan yang mau diterapkan kepada murid, apa sih kira-kira nilai kebajikan yang mau ditanamkan kepada murid Ibu baik di kelas maupun secara umum di sekolah? Jawabannya bebas, di sini tidak ada yang salah dan yang benar. Jika sudah dituliskan, mohon Bapak Ibu mengumpulkan di Bukan baru dibuka dong berarti. Masa dibiarkan kayak gitu aja loh, terkumpul sapi masih lihat. Ini sudah semuanya Bapak Ibu. Oke, pembelajaran ya. Nilai kebajikan yang kita penting adalah kejujuran. Mengapa? Mengembalikan barang seperti mengembalikan barang milik sekolah tempatnya setelah digunakan. Yang kedua, karena kita akan membentuk siswa yang berilmu sekaligus beradab dan berpribadian yang baik, suka berteman,
Terus mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu, memberi salam jika bertemu dengan kawan atau guru. Besok yang kebaikan lain yang diinginkan adalah kasih sayang. Habis itu selanjutnya data tepat waktu karena siswa sering terlambat. Budaya membaca karena kebanyakan orang lebih memilih melihat tablet. Justru rasa hormat kepada guru karena sayangnya murid belum sopan sama gurunya. Selanjutnya adalah membersihkan kelas setelah selesai dipakai. Dan kebanyakan yang diinginkan lagi adalah mengikuti upacara sebagai bentuk kedisiplinan terhadap rasa nasionalisme, sopan, santun kepada guru maupun teman sekitar. Habis itu ada di sopan santun pada guru karena banyak ditemukan dari sekarang murid memukul guru. Ya, kita lihat ya di TV ataupun kita pernah mengalaminya di sini. Nah, selanjutnya ada yang diberikan salam, cium tangan, karena dua di atas adalah basic kita supaya saling menghargai antara guru dan murid. Selanjutnya tanggung jawab, ada tepat waktu melaksanakan tugas, kebersihan karena kebersihan sebagai jaminan, toleransi, berdoa, menghargai, ucapan salam dan doa. Luar biasa, nilai-nilai kebaikan yang telah Bapak Ibu inginkan. Ya, luar biasa. Memang karena kita sebagai pendidik, kita menginginkan murid kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga dapat menjadi manusia yang dapat berkembang di masyarakat dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, selain dari kebaikan yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, kita akan mengenal lagi nilai kebaikan. Salah satunya adalah yang diharapkan untuk anak Indonesia dengan dikenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi tadinya pendidikan yang telah Ibu sampaikan, Ibu tuliskan di sini, ada juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh secara nasional yang ingin diharapkan untuk anak Indonesia yang dikenal dengan profil belajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah melihat aturan? Wah, luar biasa. Kita lihat apa itu profil belajar Pancasila apa aja? Boleh. Bagaimana bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Titi, luar biasa. Luar biasa. Bahwa gimana kalau belajar Pancasila tadi apa? Beriman dan bertakwa. Berkebijakan global, Gotong royong, mandiri, kreatif, sungguh luar biasa ya. Apakah yang disebutkan itu tadi sudah sesuai dengan diri? Sesuai sekali ya. Bahwa memang kalau pelajaran nilai yang disebutkan di sini tadi dan rekan guru yang lain itu ada 6 dimensi. Pertama berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dengan yang kebanyakan di sini yang Bapak Ibu tulis tentang berdoa, tentang sholat. Habis itu tadi mandiri. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak bisa mandiri seperti anak-anak kita bisa terjun setelah ini apa yang mereka lakukan atau mandiri secara ininya. Begitu sama budaya global, bergotong royong, kreatif dan mendalam kritis. Nah, tadi ada 6 konsep yang perlu kita pelajari dalam membentuk disiplin positif. Salah satunya tadi disiplin positif dan tentang budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia berbuat itu ada motivasi. Jadi di sini ada 3 perilaku motivasi manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, menghargai penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Oh ya, boleh silakan. Jadi motivasi yang pertama itu adalah tentang menghindari
dari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Misalkan nih, hari ini si Rian misalkan, hari ini Rian masuk ke kelas Guru Rahmat. Jika tidak mengerjakan PR, maka akan dihukum. Karena takut Rian mengerjakan PR-nya sebelum di sekolah datang. Kira-kira itu motivasi dia mengerjakan tugas itu apa ya? Untuk dimarahin, benar. Jadi itu untuk menghindari hukuman. Sekarang, jika ada seorang anak lagi, dia itu aktif di kelasnya karena diberikan pujian oleh gurunya. Kira-kira itu motivasi apa ya? Mendapatkan pujian. Ya, benar sekali. Itu mendapatkan pujian. Nah, jadi motivasi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayakan. Dari tiga motivasi ini kira-kira yang mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang di sini ya. Kenapa yang ini paling bagus? Diri sendiri. Nah, karena datang dari diri sendiri. Karena datang dari diri sendiri. Lalu, benar ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak? Nah, tapi kenyataannya tadi yang paling bagus adalah motivasi dari diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, dari ketiga motivasi tadi, kira-kira yang paling banyak mendasari pendapat siswa sekolah itu apa? Apa di kelas? Dari lingkungan. Ya, jadi walaupun ternyata motivasi yang paling baik itu ada dari diri sendiri, kenyataannya kita sering menemui motivasi yang dilakukan oleh anak-anak itu karena menghindari hukuman. Nah, kita baca dulu. Di sini ada suatu kasus Bapak Ibu diminta untuk menyebutkan kira-kira motivasi Irwan itu apa. Saya bacakan ya. Parandu adalah pengajar matematika di kelas Irwan. Jika ada anak yang tidak memperhatikannya saat mengajar, maka Parandu akan menyuruh anak tersebut berdiri di depan kelas. Irwan yang tidak menyukai matematika akan berpura-pura memperhatikan. Suatu saat, Parandu tidak masuk dan digantikan Bumira. Sikap Irwan kembali tidak memperhatikan saat belajar matematika yang diberikan Bumira. Kira-kira ini motivasinya apa? Satu, tentang hukuman. Ya, motivasi yang pertama ini tentang hukuman. Ya, tidak. Kalau hukuman yang tidak memberikan hukuman lagi, apakah si anak tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang ada? Tidak. Jadi tidak. Jadi ketika hukuman itu tidak dilakukan lagi, berarti hari adalah tidak melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Kalau yang kedua, kira-kira apa? Bu Santi adalah guru kelas 2. Untuk mengatasi ketidakrapian saat berbaris masuk kelas, Bu Santi akan memberikan stiker bintang untuk peserta didik yang berbaris dan masuk kelas dengan rapi. Suatu hari Bu Santi sakit dan digantikan oleh Pak Seno untuk masuk ke kelas Bu Santi. Pak Seno tidak mengetahui penggunaan stiker bintang sehingga murid kelas 2 saat masuk kelas tidak antri dengan baik. Kira-kira motivasi apa sih? Motivasi kedua untuk mendapatkan penghargaan. Berarti kira-kira motivasi untuk mendapatkan penghargaan ini efektif atau tidak? Tidak. Yang pertama tadi efektif atau tidak? Tidak. Artinya hanya untuk jangka pendek. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu
jangka pendek, tidak berlaku untuk jangka panjang. Berarti apakah ini bagus? Tentu Tidak. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghayati diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, ini ada termasuk motivasi internal, motivasi dalam diri dan jangka panjang. Ya, belum saya ini. Menjadi hukuman dan penghargaan berlebih untuk sekali agar dapat menemukan motivasi internal. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik di dalam diri siswa agar mereka melaksanakan disiplin positif atau budaya positif tadi dengan kesadaran dari diri mereka sendiri, sehingga itu akan berlangsung jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi ada yang masih ini ya, tentang restitusi, masih restitusi itu ya. Karena ketika saya mendapatkan pelajaran ini, saya juga bingung. Saya pertama kali mendapatkan kata restitusi. Nah, di sini sebelum mengetahui apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini, pernyataan-pernyataan ini, apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Berdiri di depan, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan? Pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira jawaban Bapak Ibu itu apa? Hukuman? Hukuman, setuju? Setuju. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat adalah terlambat hari di pembelajaran daring listrik dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan baju peralatan menggunakan personal. Oke, hukuman. Jadi yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima juga hukuman. Berarti Bapak Ibu apakah bisa menyebutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bisa. Ada yang mau menyebutkan? Ada yang mau? Tidak apa-apa, silakan keluarkan pendapatnya di sini. Tidak akan tidak akan. Untuk saya cuma untuk sakit. Oh, sakit. Menyakitkan. Ada lagi. Hukuman itu pasti. Itu tadi, apalagi dia mau pendapat? Hukuman itu dibuat sepihak, biasanya guru yang menentukan, muridnya tidak tahu apa-apa tiba-tiba dihukum. Dia tidak tahu apa-apa tiba-tiba dihukum. Dia tahu apa langsung disuruh hukum, karena ada dulu apa masalahnya, gitu ya. Jadi kalau kalian benar tidak ya? Jawaban dari Bapak Ibu tadi. Ya, kita dengar ya. Hukuman, ternyata sudah memahami dengan baik hukuman dan konsekuensi ya. Nah, jadi kalau kita rangkaikan dalam kalimat, hukuman tadi adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Dan biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Itu hukuman bisa jadi tidak berhubungan dengan kesalahannya. Misalkan tadi seperti terlambat lalu disuruh mengelilingi lapangan bola. Konsekuensi akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi ketika misalnya ada siswa yang coret-coret buku, maka konsekuensinya apa? Menghapus coret-coretannya sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Ini tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi dengan konsekuensi peserta didik
dipahamkan ketika berbuat itu ada konsekuensi yang harus diterimanya jika melakukan kesalahan. Jadi itu sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi dengan melakukan restitusi itu salah satu upaya kita untuk menciptakan disiplin positif. Ketika murid itu berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid merefleksikan tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi dengan restitusi itu guru dan siswa itu berdialog tentang kira-kira kesalahan kamu tadi apa, habis itu kita solusinya itu apa dari kamu. Seperti itu adalah restitusi. Jadi anak itu diajak berbicara, berdialog, memahami tindakannya, memahami kesalahannya, dan memahami solusi dari apa yang dia lakukan. Nah, sekarang yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sebelum memasuki keyakinan kelas, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kalian tanamkan di siswa? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian tanamkan di kelas dan bagaimana kalian menerapkan keyakinan kelas tersebut? Bisa terus di post-it tadi kan di sini tadi habis ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian terapkan di murid? Contoh keyakinan kelas saya, misalkan saya bersepakat dengan murid tentang jadwal tiket. Nanti itu keyakinan kelas saya adalah tentang kebersihan. Satu lagi. Bapak Ibu kalau sudah menyelesaikan keyakinan kelasnya, minta tolong di mana katanya? Di ruangan atau ini ya, ini ya. Bisa ya. Nggak bisa LDR sama ini.
Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan keyakinan kelasnya. Kalau Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas tadi, itu apakah diri guru sendiri yang membuat atau bersama dengan peserta didik? Guru sendiri. Guru sendiri, bersama. Jadi guru sendiri. Guru sendiri. Jadi ada jawabannya guru sendiri, ada jawabannya bersama guru dan siswa, atau ada lagi siswa sendiri. Ternyata ya, kalau kita lihat di sini bahwa keyakinan kelas itu harus berkolaborasi antara guru dan murid yang sesuai kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi keyakinan kelas yang benar, keyakinan kelas yang sesuai itu adalah kita dengan murid membuat kesepakatan tentang nilai kebajikan yang mau kita buat. Idealnya seperti itu. Ketika memungkinkan. Jadi keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif, seperti yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Contohnya adalah keyakinan kelas menyelesaikan rumah, menyapu, membersihkan kelas tiap hari, masuk kelas istirahat dan pulang tepat waktu. Nah, keyakinan ini kita kembalikan itu adalah sebagai upaya untuk membuat disiplin positif. Jadi, keyakinan kelas ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi antara siswa. Misalkan siswa ketika di kelas ada yang makan dan minum. Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas tentang perbuatan apa yang kita sepakati dan tidak dibolehkan di dalam kelas. Misalkan makan dan minum tadi adalah nilai kebaikannya apa itu? Menghormati guru atau tidak? Atau bertanggung jawab atau tidak? Nah, jadi kita kembalikan perbuatan siswa itu dan keyakinan kelas yang telah kita buat dengan siswa. Jadi ketika siswa itu bermasalah, kita tanya kembali, ini sesuai tidak dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Ini adalah contoh yang saya lakukan bersama siswa. Kami bersama-sama berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas yang kami sepakati. Itu di kelas saya sendiri yang di dekat parkiran. Jadi ketika kita sudah bersama-sama berkolaborasi dengan siswa tentang nilai-nilai yang kita sepakati, kemudian kita tempelkan di dinding itu sebagai pengingat siswa bahwa kita telah menyepakati ini. Untuk contoh kegiatan kami di kelas dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi saya dan murid berdiskusi tentang kira-kira apa sih di kelas itu yang mau kita sepakati dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ketika kita sudah berdiskusi, sudah berkolaborasi dengan murid tentang kesepakatan itu, maka kesepakatan itu ditempel di dinding. Kalau saya di sini adalah di-print lalu ditempel biar nanti siswa itu memahami lagi, mengingat kembali tentang kegiatan kelas yang kita buat bersama. Soalnya memang saya bisa tambah. B, anak B. Bisa perhatikan dia bisa kita berikan. Ya, jadi kita membuat kesepakatan kelas itu tidak cukup satu waktu, karena waktu di kelas saya itu cuma 2
Jadi ketika ada waktunya untuk diskusi, habis itu hari berikutnya adalah menempelkan kesepakatan pertama, habis itu menempelkan kesepakatan kedua. Jadi kegiatan kelas yang telah kami buat, kami sepakati itu adalah seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan, menghormati guru, teman dan orang lain, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, itu adalah kegiatan kelas yang kami sepakati di kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah juga membuat kesepakatan kelas atau kegiatan kelas yang telah disepakati bersama ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pelaksanaan kegiatan kelas yang kami buat. Seperti ini adalah kegiatan kelas dalam menghormati guru di kelas, yaitu ketika mau keluar, izin dulu dengan gurunya, tidak langsung nyolong keluar. Ketika masuk ke kelas, maka ketok pintu dulu, memberitahu keberadaan dan menghormati guru yang di dalam. Nah, contohnya adalah kegiatan 5S tadi, menghormati guru, saling sapa, senyum, salam, sapa, salam dan salam. Selain itu ada juga kebersihan. Nah, ini adalah kami bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan bersama. Nah, ini adalah kegiatan diskusi. Diskusi tadi ada bentuk menghormati, peduli dengan kondisi kita. Jadi ketika diskusi kan kita bisa melihat ya bagaimana anak-anak itu menampilkan ke filosofinya atau apa dalam berpendapat. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana gotong royongnya. Nah, ini ada contoh kegiatan kelas yang telah kami sepakati di dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan listrik positif, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau ditanya kebutuhan dasar kita yang tahu nggak sebelumnya? Pasti kebutuhan dasar kita makan, betul makan. Kalau tidak tahu, duit, ya betul, duit makan, tidur. Kira-kira kebutuhan makan, duit, tidur, istirahat itu untuk apa sih? Jalan-jalan itu untuk. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang kalian sebutkan oleh Bapak Ibu sebutkan tadi adalah contoh-contoh kebutuhan yang manusia ada. Nah, jadi menurut Dr. William Webster bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi kalau tadi itu makan, duit, kira-kira itu kebutuhan dasar apa ya? Bertahan hidup, betul. Jadi perlu bertahan hidup dan makan, duit untuk membeli makan. Habis itu adanya kebutuhan dasar di penguasaan. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini ya. Bertahan hidup yang utamanya, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Kira-kira nih Bapak Ibu, jika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, contohnya saja bertahan hidup, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Lalu supaya orang itu tidak mati, apa yang dilakukan? Minta apa lagi? Kan tadi saya kebutuhannya duit, jadi duit. Ya, duit. Atau bisa lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Artinya, jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, bisa jadi ada emosi negatif kita, sedih, kecewa, atau malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma kebajikan. Seperti tadi, bertahan hidup, jika tidak terpenuhi, maka yang dilakukan bisa jadi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi sama dengan siswa ya, jika ada kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi dari lingkungan itu, bisa saja siswa melakukan tindakan-tindakan negatif di kelas maupun di sekolah. Nah, yang perlu kita memahami apa sih kebutuhan dasar itu, apa sih kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi olehnya, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Oke, jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar ya.
Bagian masih ingat apa sih 5 kebutuhan dasar tadi? Kesenangan, kebebasan, kekuasaan, kesenangan. ada yang mau menyebutkan tidak? Lima kebutuhan dasar manusia. Ya, apa tadi ya? 1. Bertahan hidup, survival. Oke. And then number 2. Belum apa? Tercipta kasih, rasa ingin diterima, belonging. And then yang ketiga, kebebasan, freedom. And then yang keempat, kesenangan, fun, ketawa, ini yang kedua. Satu lagi, apa tadi? Kemudian ada ya. 1 melakukan hidup, 2 kepuasan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Itu dia. Materi 5 tadi ya? Iya. Ada lagi sayang, kalau satu menit, suami saya. Oh, suami saya. Suami saya itu suami saya. Jadi, ya. Ada suami. Oh, suami saya ya. Iya, betul berarti. Oke. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia adalah tidak terpenuhi, maka siswa tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi melanggar nilai norma kebajikan. Jadi menurut bagian pian, Bapak Ibu, jika ada siswa nih di rumahnya tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya atau cintanya, kira-kira apa yang akan dilakukan di sekolah? Tidak mau Cari perhatian. Apalagi kira-kira? Saya beri amplum. Nah, jadi bisa jadi ketika siswa itu tidak terpenuhi rasa cinta dan kasih sayang di rumah, maka tindakan yang dilakukannya ada di sekolah dengan melakukan tindakan seperti tadi, amplum, habis itu tidak mood, habis itu apa tadi titik? Campur, cari perhatian. Ya, itu adalah contoh-contoh ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Di sini ada kita perlu identifikasi kebutuhan dasar. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini apa ya? Bimo seorang anak TKB, ada yang mau membaca tidak? Kuria. Iya, beda kan? Identifikasi kebutuhan dasar. 5. Seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi dari kasus ini, Bimo adalah seorang anak TK yang selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Lalu tingkahnya itu membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengajarnya. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Menurut kalian, Bapak Ibu, jika si Bimo itu berkata seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru loh. Kira-kira itu bukan apa? Kesenangan. Oke. Sekarang untuk kalimat kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Terima kasih. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Yang keempat adalah aku bosan belajar mengulangi terus di dalam kelas. Kebebasan. Kenapa? Jadi kalimat-kalimat tersebut bisa menyatakan dari ada kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Ciri-cirinya apa ya kira-kira di sini? Aku senang main kejar-kejaran dan ibu guru seru loh. Jadi dia artinya senang ya. Seru dia. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, di sini ada kalimatnya sayang. Berarti dia ingin mendapatkan cinta, perhatian, kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa ingin ibu guru kejar aku. Dari di sini merasa hebat, artinya penguasaan. Ini penguasaan diakui. Aku bosan belajar, kayak kebebasan ya di sini. Karena kalimat intinya adalah aku bosan belajar di dalam kelas. Bisa jadi dia ingin belajar di tempat lain. Berarti ada kebebasan yang dia inginkan di tempat lain. Tadi jawaban Bapak Ibu, mari kita lihat. Betul ya. Jadi yang pertama itu kesenangan,
tentang kasih sayang. Dari dia penguasaan, dari tempat kedewasaan. Luar biasa, ibu-ibu dalam menyimak pembelajaran hari ini bisa langsung menebak tepuk tangan untuk guru-guru hebat kita di sini. Penguasaan. Oke, jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa jika murid terpenuhi kelima kebutuhan dasar secara manusia, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ini tidak berlaku cuma untuk murid ya, ini berlaku untuk semuanya. Kita sebagai pendidik juga perlu memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar ini bukan cuma untuk kita memperhatikan peserta didik kita. Jadi kebutuhan dasar ini berlaku untuk semua, untuk kita sebagai pendidik, untuk anak kita di rumah, atau untuk anak didik kita di sekolah. Jadi, tetapi jika murid kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan bisa mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tadi. Jadi sebagai guru, kita bagaimana memahami kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi siswa. Jadi ketika terlambat, kita tanya dulu alasannya, kira apa ya? Mengapa dia melakukan perbuatan tersebut? Jika dia merusak pelajarannya, kita tanya dulu, kenapa alasannya? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Apakah karena dia tidak punya pensil, tidak bisa membelinya, ataukah karena dia cuma iseng, senang melihat muka temannya, senang melihat muka temannya agak gimana? Ataukah dia ingin menunjukkan bahwa aku tuh hebat, bisa merusak barang temanku? Nah, dari memahami kebutuhan dasar itu kita dapat mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan terpenuhi tadi. Jadi memahami kebutuhan dasar peserta didik yang tidak terpenuhi dapat membuat guru mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani pelaku peserta didik. Dengan memenuhi kebutuhan dasar siswa, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Jadi dengan kita memahami, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi sehingga biaya positif sekolah dapat terwujud. Sekarang itu adalah posisi kontrol restitusi. Yang kelima, sesuatu yang untuk mendukung suatu biaya positif adalah posisi kontrol restitusi. Apa ya ini posisi kontrol restitusi ini? Bagaimana itu yang dimaksud posisi kontrol restitusi? Nah, jadi posisi kontrol restitusi itu adalah posisi kontrol seorang guru, di mana seorang guru itu bisa bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Jadi bagaimana kita bertindak itu memposisikan posisi kontrol kita apa kepada peserta didik. Apakah penghukum, teman, pembuat bersalah, masa bersalah, pemantau, atau manajer. Ketika kita merefleksikan diri kita sendiri, kembali mengingat apa yang kita lakukan kepada siswa atau apa yang pernah kita perbuat, kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu berada di mana? Lebih sering berada di mana? Lebih sering berada di mana kira-kira? Pemantau, teman, penghukum. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Mantau, ada yang mau hukum, ada teman, apakah di sini ada yang merasa membuat merasa bersalah atau manajer? Manajer? Oh belum. Oke, kita jelaskan ya sebenarnya apa sih manajer? Tidak ternyata posisi kontrol seorang guru bisa menjadi juga manajer. Jadi manajer itu tidak hanya yang di kantor ya. Sekarang kita akan sedikit seperti ini. Sebelum menjelaskan apa itu penghukum, apa itu teman, apa itu merasa bersalah, apa itu manajer atau pemantau, mari kita amati kalimat-kalimat berikut. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ayo berdiri di depan kelas. Ada yang bisa lebih mengekspresikan pengalamannya? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat.
bahasa Inggris ya. Gitu ya, ekspresifnya, emosinya, dari suaranya. Bu, ini ada dua kemungkinan nih Bu. Ini kalau gurunya tidak memantau, tidak bukan memantau dan menghukum di dua nih. Ini gurunya dua-duanya nih di kami Apa pemukul ini? dua-duanya nih memantau. Dua-duanya. Memantau dan menghukum nih. Ayo berdiri. Nah, dia anak ayo berdiri. Suruh berdiri dia. Lalu kalau disuruh berdiri, berarti sebagai apa? Penghukum. Berarti ya sebagai penghukum. Karena kalimat di sini bisa sebagai pemantau, sebagai penghukum. Tapi ketika dituliskan berdiri di kelas, ada hukuman ya. Posisi yang kedua, kira-kira ada yang mau bacakan tidak, Bapak Ibu? Saya. Dulu ada. Dulu ada. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kemudian kamu terlambat lagi. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini apa posisi yang dilakukan yang terlihat dari kalimat di atas? Teman. Kira-kira posisi apa ya, Bapak Ibu? Teman. Apa yang menunjukkan ini teman? Karena kata-katanya. Sini Pak Guru bantu. Biasanya suka bantu itu kan teman Bu. Oh iya, betul. Nanti Pak bantu, ya, bantu. Berarti ini posisikan dirinya sebagai Sudah janji, teman. Dia seperti apa hamba dan sisanya. Berarti ini posisinya sebagai teman. betul sekali. Terima kasih. Satu sebenarnya. Dan semuanya. Semuanya juga ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah, ayo mau baca lagi yang ketiga. Boleh. Tadi sudah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, senang sekali menjawab ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Apa posisi yang dilakukan yang terlihat dari kalimat di atas? Lalu membuat rasa bersalah. Apa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kalimatnya yang mana ya? Karena ada dari kita kata-kata kamu ya ngecewain sekali ya. Oh iya, ketika orang menyebutkan kamu jangan saya, berarti itu posisinya membuat orang ini bicarakan Bikin itu saya gimana? merasa bersalah, jadi emosinya akan Bisa baca berita orang, udah kan belum ada di dia. jadi ya, jadi kalimat ini adalah kamu kenapa sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Dari kalimat itu bahwa menunjukkan posisi kalau persoalan ibu adalah sebagai membuat rasa bersalah. Kalau yang keempat kira-kira apa? Oh, ya. Silakan ada yang mau baca lagi nggak? Ada yang mau baca lagi? Ceritanya sama muridnya Tio ya, nomornya Tio ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa posisi yang dilakukan yang terlihat dari kalimat di atas? Kok ada namanya kok? Ini adalah kumpulan dari kalimat-kalimat, bukan berbentuk dialog, tapi ini ada kumpulan kalimat. Pertama kalimatnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya. Lalu kalimat kedua, misalkan seorang guru mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ketika seorang guru mengatakan ini, dia mengajak muridnya untuk berpikir, merefleksikan diri kira-kira apa
rencana dia untuk memperbaiki tentang kesalahan-kesalahannya. Restitusi. Restitusi, ya, Soalnya kan restitusi. tadi yang apa deh? Benar salah udah yang belum restitusi. Restitusi, oke. Dan restitusi itu ada posisi kontra apa ya? Manajer. Ya. Benar, ini adalah suatu contoh restitusi. Ketika ditanya posisi manajernya, posisi kontranya adalah tadi manajer. Betul sekali. Selalu lagi semuanya. Betul. Ya, selanjutnya adalah yang kelima. Peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi bertanya, kira-kira apa ya? Dia bertanya. Maka bertanyanya bagaimana siswa memperbaiki diri. Nah, betul Bapak Ibu, memantau karena posisinya hanya untuk mengarahkan kepada peraturan, bukan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, bagaimana dari beberapa yang telah disajikan tadi tentang contoh-contoh posisi kontrol guru dari seorang teman, pemantau, manajer, membuat rasa bersalah. Habis itu tadi adalah apa lagi ya? Tiba-tiba saya lupa. Membuat rasa bersalah dan manajer. Jadi yang kalian lihat tadi di depan, kira-kira posisi kontrol guru yang paling baik itu apa? Manager. Betul, manajer. Manajer tadi contoh kalimatnya apa? Jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaiki, jadi di sini siswa itu diajar bukan cuma mengarahkan kepada peraturan yang ada, tetapi bagaimana siswa diajar untuk berusaha memperbaiki dirinya. Jadi posisi kontrol seorang guru berdasarkan yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi posisi kontrol seorang manajer itu adalah posisi yang seharusnya guru lakukan. Jadi dari kelima tadi yang paling baik ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan anak melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan solusi yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi dari posisi-posisi yang ada, guru itu mengajak siswanya untuk memahami perilakunya, lalu memperbaiki perilakunya dengan siswa memberikan solusi sendiri. Nah yang terakhir di sini, terakhirnya ada lagi restitusi. Oke, sini tiga restitusi. Tadi kita kalau berbicara tentang restitusi kata Bu Liti dan Bu Wati atau Bu Ria. Jadi apa sih penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi itu adalah dalam menyelesaikan masalah maka guru mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita perlunya berkomunikasi, anak diajak berdialog tentang bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini solusinya dengan cara berkolaborasi antara guru dan siswa. Tidak hanya guru yang memberikan saran, tapi siswa diajak berpikir tentang apa solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Jadi langkah segitiga restitusi di sini ada 3 langkah. Pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Apa ya menstabilkan identitas itu seperti apa ya? Karena agak bingung kalau kita cuma melihat seperti ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi dari menggunakan segitiga restitusi ini ada 3 langkah: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya. Jadi kalau kita ingat ya, kita ringkaskan tadi, langkah segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau masih bingung, sini ada penjelasannya bagaimana sih tentang menstabilkan identitas tersebut. Pertama, tujuan dari menstabilkan identitas ini bahwa siswa merasa dihargai dan dipahami sehingga mereka tidak merasa dihakimi meskipun telah berbuat kesalahan. Jadi memang siswa itu salah, tetapi kita tidak langsung menghakiminya, tapi di sini kita berusaha untuk memahami tentang kesalahan mereka, tidak langsung menghakimi. Di contoh kalimatnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tuh pernah berbuat salah, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat restitusi untuk menstabilkan identitas. Jadi murid ketika mendengarkan kalimat ini tidak langsung merasa down dengan apa yang kita katakan. Kamu itu salah gara-gara ini. Nah, jadi kita terlebih dahulu memberikan semangat di dalam diri mereka. Fungsinya semangat adalah untuk menyelesaikan masalah nantinya. Validasi tindakan salah. Jadi di sini pada tahap ini adalah siswa mengakui bahwa kesalahan telah terjadi tanpa mempermalukan dirinya. Guru membantu siswa untuk menyadari dampak dari tindakan mereka sehingga siswa dapat memahami konsekuensi dari perilakunya. Jadi kalau sudah siswa tersebut dipahami tentang validasi tentang identitasnya, maka kita tetap harus memberitahu tentang kesalahannya, validasi kesalahan tindakan yang salah. Jadi walaupun kita bilang kepada siswa tidak apa-apa, setiap orang juga salah, tapi tidak sampai di situ. Kita juga harus mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Nah, maksudnya di sini adalah siswa disadarkan tentang kesalahannya, lalu dicari tahu alasannya. Karena yang ketiga, dari sini tidak restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk menemukan tindakan mereka dan keyakinan yang berdasari dari nilai-nilai yang mereka anut. Contohnya, keyakinan apa yang kita telah sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ketika saya jabarkan mungkinlah seperti ini biar mudahnya, ketika anak melakukan kesalahan, maka kita jual dulu ke anak. Jadi apa-apa, saya harus membuat salah. Tetapi walaupun dari kalimat itu, kita tetap harus meyakinkan kepadanya bahwa dia berbuat salah dan apa kira-kira alasannya yang kita tahu. Setelah itu kita ajak mereka untuk berdiskusi kira-kira bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan. Nah, ini contoh kasus adalah seperti yang saya lakukan. Pada saat pembelajaran langsung, enaknya makan dan minum di kelas karena banyaknya antrian saat di kantin sekolah. Ini adalah contoh bentuk segitiga restitusi yang saya lakukan. Yang Bu tahu ada yang makan dan minum saat belajar, maafkan anak-anak Bu. Ya, tidak apa-apa. Setiap manusia pasti berbuat salah. Demikian juga ibu. Pasti ibu pernah berbuat salah. Setiap manusia ada alasannya dalam melakukan itu, termasuk Elena. Apa alasan Elena untuk makan dan minum di kelas tadinya? Waktu istirahat tadi tidak sempat makan karena antrian banyak sekali. Oh ya, tentu Elena lapar ya. Menurut Elena, apakah perbuatan Elena itu baik? Tidak Bu. Ya, benar yang kata Elena katakan bahwa makan dan minum di kelas saat belajar itu perbuatan yang tidak baik. Waktu istirahat tadi tidak sempat makan karena antrian banyak sekali. Ya, tentu Elena lapar ya. Menurut Elena, perbuatan Elena tadi saat makan dan minum di kelas saat belajar, apakah perbuatan yang baik? Tidak Bu. Ya, betul seperti yang Elena katakan bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, untuk solusinya, kira-kira apa yang Elena lakukan agar tidak makan dan minum lagi di kelas? Mengatur waktu saat istirahat atau membuka. Betul solusi yang Elena sampaikan bahwa jika Elena tidak sempat istirahat makan tadi bisa membawa bekal sebelumnya dari rumah ya nak. Nah, menurut Elena, makan dan minum di kelas apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya betul. Menurut Elena, keyakinan kelas mana yang telah Elena langgar dari perbuatan makan dan minum tadi nak? Menghormati guru dan menggunakan kebersihan di kelas. Elena minta maaf dan
tidak akan mengulangi lagi. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Arena. Semangat. Ya Allah. Itu Tadi ada beberapa resolusi yang saya lakukan pada Arena. Di sini Arena ceritanya itu makan dan minum di kelas. Itu diserahkan aja bahwa ini adalah contoh pelaksanaan dari sisi resolusi. Saya Lena, saya sangat senang hari ini karena kesalahan yang saya lakukan tidak langsung dihukum, tetapi diingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Terima kasih, Bu. Tadi adalah tanggapan dari siswa ketika saya sudah melakukan sedikit diskusi kepada Arena. Nah, yang adalah refleksi. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira refleksinya mengapa budaya positif itu perlu dilakukan ya Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mengapa budaya positif perlu dilakukan? Mungkin di sini diskusi yang kita lakukan ini, budaya positif itu mengetahui betapa pentingnya budaya positif di sekolah, karena hal itu dapat membuat progresi sedini mungkin untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi dalam maka ini kita menanamkan budaya positif dengan cara yang menyenangkan kepada siswa sendiri. Membentuk budaya positif itu sesuai dengan filosofinya Hindia Dewata. luar biasa. Tepuk tangan. Iya, luar biasa penyampaian yang disampaikan beliau bahwa budaya positif itu tadi adalah untuk membentuk lingkungan positif sehingga membentuk peserta didik yang unggul di masa depan nanti sesuai dengan filosofi yang Dewata. Untuk refleksi yang kedua, siapa sih yang berperan dalam membentuk budaya positif? Kira-kira siapa saja nih yang mau berperan dalam membentuk budaya positif? Kira-kira siapa yang harus berperan? Apakah guru saja? Apakah pimpinan saja? Apakah siswa saja? Atau orang tua saja? Kira-kira siapa? Saya coba menjawab siapa yang berperan dalam membentuk budaya positif. Tentunya kita itu memerlukan kerjasama semuanya, kolaborasi antara peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Itu kegiatan. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bu Wati bahwa memang untuk membentuk budaya positif tidak bisa satu orang, tidak bisa satu pihak, maka itu suatu perlu kolaborasi dan kerjasama. Nah, terima kasih, tepuk tangannya atas penyampaian Bu Wati. Ya, terima kasih semuanya. Jadi terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini berkaitan dengan budaya positif yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan partisipasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.